Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, para sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin selalu ada kegiatan di malam ini. Saya tetap doain semoga kegiatannya lancar selalu. Dan juga selalu berdoa semoga dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya. Semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah nafsu. Sedikit karena nafsu itu yang di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tentang masalah nafsu mutmainah, itulah nafsu yang dibikin tenang. Nah, sekarang kalau yang nafsu di dalam tubuh kita memang yang selalu membisikkan dan selalu mengajak ke dalam kejelekan. Karena sudah jelas dalam Al-Quran pun nafsu itu selalu mengajak dalam keadaan untuk melakukan innan nafsa la imaratulah. Nafsu itu akan mengajak karena perkara supaya kita terjerumus. Kadang-kadang nafsu kalian itu mengaku sebagai Tuhan. Kenapa mengaku sebagai Tuhan? Karena nafsu itu kalau sudah ada pengakuan sebagai Tuhan, sesembahana sementara ayana kalian tak tahu apa-apa. Nah, nafsu yang selalu mengaku merasa aku yang punya berkuasa, merasa aku yang punya harta, aku yang pintarnya, itu seolah-olah kalau babakan hakikat itu pengakuan mengaku Tuhan. Nah, dengan terjerumusnya pengakuan Tuhan itu adalah seolah-olah dia yang berkuasa. Kadang-kadang tidak berbicara di dalam batin doang yang selalu membisikkan karena di sini saya yang berkuasa padahal kuasanya Allah. Sehingga ketika kedatangan keputusannya nafsu itu kalian menjadi tidak taat. Tidak taat kepada siapa? Tidak taat kepada Allah dan tidak sabar. Nah, kalau kita manusia kalau sudah dorongan dari hawa nafsu, misalkan contohnya nafsu kita pengen ada untuk memberi dengan duit atau uang. Sedangkan di situ dengan uang merasa berpuas, merasa ada kepuasan, di itu hawa nafsu itu seolah-olah ada kepuasan di situ, maka nafsu selalu melakukan bisikan atau dorongan pengennya secepatnya. Tidak ada kesabaran di situ. Karena ketidakkesabaran di situ, karena manusianya selalu pengen buru-buru. Nah, kalau pengen buru-buru ternyata hasilnya nihil. Nah, disitulah kalau nafsu itu emang seperti itu. Bahkan sampai kan nafsu yang selalu ada dalam tubuh kita itu bermacam-macam. Bermacam-macam, ada yang membisikkan nafsu hewaniyah atau nafsu lawamah atau nafsu mulhimah. Siapa di antara kita ada nafsu itu terbagi 7. Ada yang menjelaskan terbagi 7. Nah, kalau kita yang sekarang ini mempunyai nafsu, jangan sampai dibiarkan keinginannya begitu saja. Kalau tanpa dibarengan dengan hati kita dan disadari. Kenapa harus seperti itu? Selalu membawa ke sana kemari dibiarkan. Makanya kalau sudah emosi atau nafsu membara, maka di situ bisikan kata hati yang benar tidak bahkan melarang itu hati tidak karena nafsu itu rasa berkuasa. Duit harta pun bisa diambil, atau makanan haram pun bisa dimakan,
atau minuman pun yang haram selalu diminum, atau istri orang lain pun selalu dimakan. Disitulah kelakuan-kelakuan seperti itu bisikan, padahal di dalam hati kita melarang. Kenapa seperti itu? Karena manusia supaya terjerumus ke dunia kesalahan, yaitu dibisikan-bisikan oleh para iblis. Makanya kalau kita melakukan dengan bimbingan dengan agama Islam, kita harus tingkatkan Islam kita, bukan hanya Islam, tapi tingkatkan kepada iman. Iman bukan hanya untuk iman doang, tapi sampaikanlah, temuilah adalah babakan ihsan. Kalau sudah tiga-tiganya menyatu, dari mulai syariat, torekat, hakikat, dan ma'rifatnya, itulah di situ kita dijalani menelusuri dan menelusuri, akan ketemu dengan yang tujuan kita secara nafsu itu adalah kesenangan, yaitu surga. Kalau secara ruhaniyah atau hakikatnya akan masuklah di sisi Allah, atau dalam surganya Allah. Selalu tajri min tahtihal anhar, selalu berjalan mengalir setiap hari makanan dan minuman, mandi, tidur, lapar atau haus, pengen hubungan suami istri, pengen istri bila mana belum mempunyai istri, terus ngalir diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah seperti mengalir. Nah, secara pengaliran itu berarti tidak berhenti. Nah, manusia ini harus sadar dengan adanya ini, selalu mengkoreksi dalam nafsu, karena nafsu akan merasa berkuasa di dalam dada ketika manusia mulai bereaksi. Makanya wahai para sahabat, wahai para jamaah, bila mana Anda kalian dibisikan oleh nafsu-nafsu yang tak bertanggung jawab, berhentilah, banyaklah merenung, mintalah perlindungan kepada Allah. Tiada lain hanya Allah yang selalu bisa berlindung, hanya Allah yang melindung, hanya Allah yang selalu menjaga. Mungkin untuk sebenarnya sekian dulu, semoga bermanfaat. Nafsu itu dari judul, yaitu nafsu kalian mengaku Tuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.